Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah terus mendalami dugaan kasus perundungan mahasiswi PPDS Anestesi Undip Dr. Aulia Risma Lestari. Polda telah menerima salinan bukti hasil investigasi internal Kemenkes dan melakukan gelar perkara bersama. Polda Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan melakukan rapat koordinasi dan gelar perkara terkait dugaan perundungan di program pendidikan dokter spesialis PPDS Fakultas Kedokteran Undip. Gelar perkara dilakukan di ruang Ditreskrimum Polda Jawa Tengah. Rapat koordinasi juga mendalami kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, termasuk mendalami bukti-bukti investigasi internal Kemenkes. Ya, teman-temannya, kemudian satu angkatannya, kemudian yang kerja di pihak rumah sakit, kemudian pihak keluarga, dan keterangan. Senior-seniornya juga? Ya, senior-senior juga sudah diambil. Keterangan penyelidikan belum, tapi hasil investigasi dari pihak Kemenkes sudah dapatkan. Semua bukti kita dalami dan seperti kita sampaikan. Termasuk rekaman itu, Pak, ya? Ada ya, Pak, rekaman itu? Atau Menkesnya udah bilang loh, Pak, ada bukti-bukti itu udah berarti ya? Yang jelas kami upayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan data dan informasi. Seperti itu kami. Pemirsa, 8 rumah ditinggalkan penghuninya lantaran dalam kondisi kritis berada di bibir jurang sedalam 15 meter. Sementara belasan bangunan lainnya telah hilang akibat longsor tergerus TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat yang telah over kapasitas. Aliran Kali Pesanggerahan yang bergeser akibat TPA Cipayung longsor. Longsor TPA Cipayung sudah terjadi sejak 2019. Dalam kurun waktu 5 tahun terjadi sedikitnya 25 kali longsoran. Tumpukan sampah longsor 1 jam turun hingga menggeser aliran Kali Pesanggerahan menggerus permukiman. 10 rumah, sebuah pabrik tahu, serta 3 lahan kosong milik warga di Jalan Usman Bontong, Sawangan, Kota Depok, hilang terbawa longsor. Atasnya ditambah, ya bawahnya mungkin ya plastik sama air kan mudah merosot. Jadi kegeser kemari, ya lama-lama ya nyampe ke depan rumah saya. Longsor gitu ya? Iya, ya terus ya bawahnya air gimana ya, tanahnya kan tanah begini. Jadi cepet longsor lah. Anak saya pada gatel badannya, ya saya juga gitu. Ya nggak tahu karena dari airnya atau karena cuacanya atau karena apa gitu, saya nggak tahu dah itu. Hingga saat ini warga mengaku belum mendapat perhatian dari pemerintah Kota Depok. Warga berharap Pemkot Depok segera membebaskan lahan rumah warga yang terdampak. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pelaku pasangan suami istri Ferianto dan Nofriani serta Rizky melakukan pencurian kura-kura langka milik warga Kampung Pondok, Padang Selatan. Ketiga pelaku mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan narkotika jenis sabu. Aksi pencurian kura-kura langka milik warga Kampung Pondok, Padang Selatan ini jelas-jelas terekam CCTV. Dalam rekaman, diketahui pelaku seorang wanita yang tak lain adalah tetangga korban. Berbekal CCTV, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang yang menerima laporan langsung bergerak. Berpura-pura menjadi pembeli, polisi pun melakukan transaksi dengan pelaku di daerah Lolongkaran, Kuranji, Kota Padang. Pelaku pasangan suami istri Ferianto dan Nofriani serta Rizky, rekan pelaku yang bekerja di tempat penitipan hewan, diamankan saat menunggu calon pembeli kura-kura langka. Ketiga pelaku mengaku kompak mencuri kura-kura langka jenis sulcata Afrika seharga 10 juta rupiah tersebut dan sudah merencanakan aksinya 1 minggu sebelumnya. Ketiga pelaku mengaku nekat mencuri lantaran kecanduan narkotika jenis sabu. Dan kita kaget juga karena untuk si pelaku kita juga sudah mengenali, yang mana setelah kita interogasi si pelaku dan istrinya juga merupakan pengguna atau sering mengkonsumsi jenis narkoba sabu aktif.
Bersama barang bukti, ketiga pelaku digelandang ke Mapolresta Padang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan ancaman lebih dari 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Diduga memproduksi dan mengedarkan tembakau sintetis, seorang pemuda di Purwakarta, Jawa Barat diringkus polisi. Pelaku menjual barang haram ini kepada para pemuda di lingkungannya. AS, pemuda 25 tahun ini diringkus aparat Satres Narkoba Polres Purwakarta di rumah kontrakannya di Desa Lebak Anyar karena kedapatan memproduksi tembakau sintetis. Selain meringkus pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis, uang tunai 48 juta rupiah, dan perangkat untuk meracik tembakau sintetis. Pelaku juga memproduksi tembakau sintetis seorang diri dan baru berjalan selama 2 bulan. Pelaku belajar meracik tembakau dari rekannya di Jakarta. Untuk pemasarannya, pelaku menjual secara online dan langsung kepada mayoritas anak muda di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam plastik klip dan dijual dengan harga paket 5 gram sebesar Rp500.000 dan paket 20 gram sebesar Rp4 juta. Dan sisa airnya dimasukkan ke dalam botol ukuran kecil dan dijual ke botol seharga Rp3 juta. Akibat perbuatannya, AS dijerat Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp10 miliar. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di Sinet Today, pemirsa. Bursa Efek Indonesia (BEI) pecat 5 karyawannya. Ya, karena diduga menerima suap terkait kong kali kong untuk memuluskan proses penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Bursa Efek Indonesia (BEI) diguncang masalah. 5 karyawannya dipecat. Kelimanya diduga terlibat kasus yang mengejutkan terkait permintaan imbalan uang dan gratifikasi. Dugaan korupsi ini dilakukan untuk memuluskan jalan agar calon emiten tercatat sahamnya di BEI. Manajemen BEI mengaku telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oknum karyawannya. Lalu, bagaimana modus kejahatan kerah putih di industri keuangan terbesar di Asia Tenggara ini? Berikut kronologinya. 5 karyawan divisi penilaian BEI diduga meminta uang hingga miliaran rupiah kepada setiap calon emiten yang ingin sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia BEI alias ingin IPO. Pelaku lalu membentuk perusahaan jasa penasehat untuk meloloskan para calon emiten. Praktik ini diketahui telah berjalan beberapa tahun terakhir. Alhasil ada sejumlah emiten yang dipaksa masuk ke dalam BEI hasil kong kali kong dengan para oknum ini. Anehnya, kasus ini belum juga terungkap tuntas. Terungkapnya kasus ini membuat masyarakat ragu terhadap kualitas emiten yang tercatat di bursa melalui IPO. Iya, utamanya kan memang kepercayaan publik tergerus ya, bahwa ternyata yang mestinya diawasi, diseleksi dengan ketat, ternyata tidak dilakukan. Ya, jadi yang mungkin dipertanyakan nih peran daripada underwriter, penjamin emisi dan juga Bursa Efek Indonesia dan juga OJK, karena OJK yang memberikan pernyataan efektif, kita tahu bisa layak sebagai sebuah perusahaan IPO. Jadi kedepannya kita harapkan ini lebih selektif ya, terutama tadi ya. Sudah waktunya mungkin sudah tidak lagi mengejar kuantitas tapi kualitas. Proyeksi pasar modal pasca kasus ini akan terpengaruh sementara. Namun pasar kembali fokus pada sentimen global dan domestik terkait ekonomi, keuangan, dan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 11 DPR RI akan segera memanggil otoritas jasa keuangan OJK dalam waktu dekat. Buntut dari PHK 5 karyawan Bursa Efek Indonesia yang terlibat praktik gratifikasi dalam proses penawar umum saham perdana atau IPO.
Anggota Komisi 11 DPR RI, fraksi Partai Golkar, Putri Aneta Komarudin memastikan Komisi 11 DPR akan memanggil OJK pada bulan September ini. Putri mendesak OJK sebagai regulator pasar modal untuk menelusuri dugaan kasus gratifikasi ini secara komprehensif guna menjaga integritas dan kredibilitas pasar modal. Ia pun menginginkan OJK termasuk BEI untuk melakukan evaluasi pada prosedur dalam persetujuan calon emiten untuk mencegah hal serupa terulang lagi. Selain itu, Putri juga meminta BEI transparan kepada publik mulai dari modus pelaku, emiten mana saja yang terlibat, hingga oknum OJK yang turut andil melancarkan proses IPO. Komisi 11 DPR RI juga telah mengagendakan rapat kerja bersama dengan OJK di bulan September ini, sehingga isu mengenai kasus ini tentu akan kami suarakan dan kami juga akan meminta klarifikasi dari OJK terkait dengan investigasi yang telah dilakukan terkait dengan kasus ini. Dan kami juga akan meminta supaya OJK menyampaikan penjelasan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan beserta langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan dan juga apakah klarifikasi terkait dengan apakah memang ada pegawai OJK yang terlibat atau tidak. Jadi kalau misalnya memang ditemukan pelanggaran, nanti bisa diberikan sanksi yang tepat untuk oknum yang terlibat. Pemirsa, saatnya kita beralih untuk menyimak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari LTMC Polri yang kini berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Cikal dan juga Galuh. Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat kondisi arus lalu lintas terkini secara real time langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca Anda pada pagi hari ini, arus lalu lintas di kawasan ini terlihat memang mengalami peningkatan volume kendaraan, baik itu dari arah maksud kami dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Pasar Minggu pada pagi hari ini mengalami antrian di belakang traffic light ini mencapai 200 meter. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, didominasi juga oleh kendaraan roda 2. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Pancoran juga saat ini dalam keadaan ramai cenderung tersendat, di mana perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Selepas traffic light pun masih mengalami perlambatan kecepatan. Hal ini imbas dengan aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Kemudian kepadatan kendaraan juga terjadi dari arah Dewi Sartika yang akan mengarah ke arah Pancoran maupun Pasar Minggu, di mana dominasi kendaraan pada pagi hari ini juga lebih didominasi oleh kendaraan roda 2. Hal itu kita bisa saksikan pada antrian di traffic light dari arah Dewi Sartika ini mencapai 250 meter dengan dominasi kendaraan roda 2 juga. Untuk itu kami harapkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu tertib dengan parkir di belakang garis stop. Hal ini untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki. Kemudian Galuh dan juga Cikal, kami menginformasikan juga data RSMS Korlantas Polri pada tanggal 1 September 2024 terjadi 235 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 13 luka berat dan 155 luka ringan. Dari 235 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan arteri. Dan faktor penyebab laka lantas diantaranya karena gagal saat menyalip sehingga terjadi kecelakaan. Sebanyak 23 laka karena ceroboh saat berkendara. Untuk itu kami himbau bagi para pengguna jalan, tentunya Anda harus tertib, ikutilah arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, dan patuhilah rambu lalu lintas serta marka jalan yang ada. Tidak lupa untuk membawa surat-surat kendaraan Anda serta
patuhilah marka jalan yang ada. Untuk mengupdate informasi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Galuh dan Terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita menuju ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah berencana mengubah subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun 2025. Ya, meski masih dalam tahap pembahasan, rencana tersebut banyak menuai penolakan, terutama dari pengguna KRL. Rencana pemerintah mengubah skema pemberian subsidi tiket KRL menjadi berbasis nomor induk kependudukan mulai tahun depan menuai penolakan dari penumpang KRL Jabodetabek. Padahal wacana ini masih dalam tahap pembahasan. Nantinya, skema ini akan diberlakukan secara bertahap dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan. Harapannya, pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana ini? Menurut aku untuk saat ini KAI masih jauh dari kata layak sih, Kak. Untuk dari segi aku ini pekerja ya Kak, 9 to 5. Di sini aku ngerasain kereta api itu sendiri untuk ketersediaan gerbongnya menurut aku itu masih kurang banget, terutama dari jadwalnya, Kak. Yang kita tahu kalau misalnya pagi itu kan mereka padat banget ya, Kak. Alangkah baiknya sebetulnya antara gerbong yang diperbanyak atau memang jadwal yang dibikin lebih banyak gitu loh, Kak. Karena pada saat ini yang kita tahu kereta api belum cukup memadai untuk permintaan yang banyak. PT KAI itu harus mencoba untuk jadi akomodir transportasi yang memang merangkul semua kalangan masyarakat kan, Kak. Kalau saya ada dua pendapat. Kalau memang nanti berdasarkan NIK itu ada kenyamanan, jadi misalkan dengan membayar tertentu tapi penumpang mendapat fasilitas yang bagus, bisa duduk, bisa istirahat dengan tenang, itu bagus. Tapi kalau ternyata dengan NIK harga lebih tinggi, tapi ternyata sama aja dengan sekarang, pasti banyak penolakan sih. Jujur, KRL sendiri tuh bantu banget buat kita yang jarak jauh ya. Dan itu benar-benar transportasi yang sangat bantu kita banget lah. Kalau saya sendiri nggak setuju ya, karena seharusnya public transportasi itu ada urusan negara, harusnya itu dapat subsidi dari negara gitu. Apalagi penggunaan Jakarta yang bisa berjuta-juta tiap hari, saya rasa itu nggak cukup adil. Apalagi kalau subsidi, yang namanya subsidi kan bisa dikorupsi ya, apalagi soal gas dan sebagainya. Saya rasa itu kebijakan yang kurang tepat menurut saya sih. Kayaknya sih kurang tepat ya kalau NIK kayak gitu. Yang ada malah ya merepotin itu sistem registrasinya ya. Bakal lebih repot aja buat penumpang-penumpang gitu. Kalau kita penumpang sih pengennya ya dipermudah gitu. Kayaknya fokusnya bukan ke situ deh, yang perlu diperbaikin dulu deh. Ya fasilitas dulu, sekarang tuh udah kayak, maksudnya masalah utamanya sekarang gerbong, penumpang pada dempet-dempetan gitu. Jadi kan kayak sesak gitu dan ya potensi bahaya juga kan kalau dempet-dempetan, kan ada kejahatan lain. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Dandi Bernadi, iNews melaporkan. Ya, ini menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat ya, karena banyak masyarakat yang sangat membutuhkan KRL. Apabila itu dinaikkan tarifnya dan lain sebagainya, ini pasti akan. Tadi juga ada yang bilang ya, fasilitasnya dulu aja gitu, eskalatornya yang mogok-mogok benerin aja dulu gitu kan. Nanti juga itu bisa ngikutin kok. Tapi ternyata Galuh juga pemirsa, wacana pengenaan subsidi untuk tiket KRL yang menjadi berbasis NIK ini ternyata belum diketahui oleh Presiden Joko Widodo. Ya, dan tanggapan tersebut disampaikan Jokowi saat ditanyakan awak media terkait rencana penerapan tiket KRL berbasis NIK pada tahun 2025, dan berikut pernyataannya. Terkait dengan KRL, kebijakan KRL yang baru akan menyasar dengan NIK ini. Jadi dikhususkan ini kebijakannya pertimbangannya seperti apa sih, Pak? Saya nggak tahu karena belum ada rapat mengenai itu. Berarti akan dirapatkan untuk masalah NIK ini? Belum tahu, saya belum tahu masalah lapangannya seperti apa.
Ya, banyak yang mempertanyakan alasan pemerintah mengubah subsidi KRL berbasis NIK agar tepat sasaran. Nah, pemirsa, berikut cuplikan wawancara rekan Camar Haenda bersama dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Rizal Wasal dalam program Sindo Sore. Itu kan memang diusulkan untuk 2025 ya, kita mengusulkan untuk berdasarkan NIK gitu loh. Tapi artinya kita mungkin nggak perlu berubah, ada tahapan-tahapan menuju sana, Mas. Jadi tidak langsung akan belakang, nggak ada tahapan. Mungkin tahap pendaftaran bagaimana kita melakukan pendaftaran pada sistem NIK tersebut. Setelah kita terkumpul, bagaimana dengan sistem service dalam rangka misalkan untuk face recognition, pengenalmu wajah untuk ticketing, sistem ticketing. Jadi membuat satu efektif dalam pelayanan, peningkatan pelayanan ke depan. Kita belum langsung bicara tentang subsidi untuk dalam sistem NIK tersebut, tapi bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakat di dalam perjalanan menggunakan kereta api. Ya, jadi misalkan tadi begitu masuk, mereka nggak perlu ngetap lagi dengan melihatkan wajah, sudah bisa langsung. Jadi seperti konsep-konsep itu yang kita harapkan dengan terkumpulnya data melalui data NIK tersebut. Oke, baik. Pak Rizal, apakah ada data dari Kemendagri atau Kemensos yang menjadi acuan untuk penerima subsidi tiket ini, Pak? Iya, kita belum sampai situ malah. Artinya data antara Kemensos atau dinas masing-masing di masing-masing wilayah, atau kita belum sampai situ. Tapi baru mencari suatu konsep, mengkaji kalau dengan sistem NIK seperti apa konsepnya, mempermudah layanan kepada masyarakat. Baik, kalau lebih spesifik lagi Pak, siapa saja yang nantinya akan mendapatkan subsidi tiket dan juga bukan penerima subsidi kalau sesuai rencananya Pak? Iya kan, artinya gini, semua masyarakat berhak mendapat subsidi dalam pelayanan transportasi, gitu ya. Gitu. Itu yang kita harapkan. Tapi ke depan ini kita juga ingin melihat seperti apa sih sebenarnya kewajaran terhadap pelayanan transportasi dengan sistem subsidi ini. Apakah memang semuanya itu mendapat subsidi dan menjadi sesuatu yang wajar atau sama atau tidak, ini akan kami kaji dulu. Jadi nggak usah terburu-buru untuk menilai sesuatu ini akan begini, nggak. Kita belum kok, masih ada tahapan-tahapan kapan NIK itu digunakan di dalam suatu pelayanan sistem transportasi di KRL Jabodetabek. Atau kereta api pada umumnya. Pak Rizal, artinya sampai dengan saat ini DJKA belum melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait ya Pak, baru saja wacana begitu? Belum. Kita belum melakukan pembahasan, sifatnya masih usulan dari untuk penggunaan NIK tersebut. Oke, baik, terakhir Pak Rizal, berkaitan dengan adanya gejolak masyarakat yang banyak sekali yang menolak begitu mengenai hal ini. Apa pesan Anda untuk masyarakat dan juga khususnya untuk pengguna KRL Pak? Ya, artinya para angkot, para roker, pengguna kereta api, nggak usah terburu-buru menilai negatif terhadap usulan ini gitu loh. Kami pada prinsipnya akan mencoba memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, bagaimana efisien, efektif pelayanan masyarakat. Kami menyadari kok bahwa kondisi saat ini belum seperti yang diharapkan masyarakat, masih kurang gerbong dan lain-lain. Tapi insya Allah ke depan ini 2025 kereta-kereta baru sudah mulai hadir, kita akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kereta api di Indonesia pada umumnya. Ya, Pak Rizal, ini sejumlah masyarakat juga berharap bahwasannya akan adanya peningkatan dari fasilitas yang ada di KRL, Pak. Tanggapan Anda mengenai hal ini, apakah Anda yakin bahwa dengan adanya kenaikan ataupun juga subsidi yang lebih tepat sasaran ini bisa membuat fasilitas sarana dan prasarana di KRL lebih baik? Ya, yang jelas pemerintah dengan operator sudah mempunyai program untuk pengadaan sarana-sarana baru di tahun 2025 dan revitalisasi kereta yang ada. Insya Allah mulai tahun 2025 ini sudah datang kereta-kereta tersebut dan masyarakat bisa lebih terpenuhi di dalam pelayanan kereta apian di Jabodetabek. Pemirsa, bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung berjanji akan memberikan prioritas khusus kepada sarana transportasi Transjakarta terkait frekuensi dan konektivitas. Sementara bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil memilih mengunjungi makam Mbah Priok, Jakarta Utara untuk memperkenalkan diri dengan para habaib ulama dan warga. Bakal calon Gubernur Jakarta Pramono Anung dan wakilnya Rano Karno menjajal moda transportasi Transjakarta menuju Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta. Usai turun dari bus, Pramono mengaku sempat mendengar keluhan sejumlah penumpang, di mana salah satu yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya frekuensi armada Transjakarta, terutama pada saat jam padat di pagi dan sore hari.
Selain itu, yang menjadi permasalahan lain adalah konektivitas kawasan Jakarta dan kota penyangga yang begitu jauh. Menurut Pramono, keluhan warga ini nantinya bakal menjadi bahan penyusunan program kampanye, khususnya merealisasikan rute MRT Jakarta-Tangsel jika ia terpilih menjadi kepala daerah Jakarta. Salah satu bentuk sosialisasi, kita tidak berbicara tentang politik atau mengajak dan sebagainya, hanya minta doa restu dan memperkenalkan diri kepada warga Jakarta. Dan kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan selama ini dari warga Jakarta. Contoh tadi ketika di Transjakarta rata-rata mereka mengeluh tentang frekuensi pada saat jam padat yang sangat kurang. Di kawasan Car Free Day Senayan, Jakarta, bakal Cagup dan Cawagup Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno juga bertemu mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pertemuan kali ini, Rano memastikan tidak ada pembicaraan mengenai posisi tim pemenangan kepada Anies Baswedan. Karena sekarang ini APBD DKI sudah diketuk dan itu disetujui oleh DPRD. Artinya prioritas pembangunan fase ini adalah itu. Nah untuk itu kita nanya nanti sama Mas Anies, Mas, ini Persija mau dibawa kemana? JIS bagaimana? Setelah ini bagaimana? Begitu juga nanti ketemu Pak Heru. Pak Heru, yang besar bagaimana ini sekarang? Menghadapi iklim, climate change, sekarang udah mulai masuk cacar monyet, antisipasinya seperti apa? Misalnya seperti itu. Gitu. Sedangkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil mengunjungi makam Mbah Priok di Jakarta Utara. Kedatangan Ridwan Kamil ini langsung disambut sejumlah warga yang segera mengajaknya untuk foto bareng. Ridwan Kamil pun menyempatkan diri untuk melakukan ziarah kubur. Saat dikonfirmasi, kunjungannya ini untuk memperkenalkan diri kepada para habib ulama dan juga warga. Perkenalan dengan warga dengan baik. Insya Allah kalau kodar-kodarnya ada tentu mencintai keumatan seperti yang saya sudah tunjukkan, mencintai ulama, abai yang saya juga ulama. Mudah-mudahan kenalannya diterima. Selain itu, ia juga meminta doa kepada para habib dan warga yang hadir. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono mengungkapkan alasan dirinya maju dan mendampingi Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada 2024. Suswono menyebut pencalonan dirinya sebagai bakal calon Wakil Gubernur merupakan syarat yang diminta oleh Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilgub Jakarta. Kalau saya ditanya pilih mana, Jakarta atau Jawa Barat, pasti kalau boleh memilih dia pasti akan mengatakan memilih Jawa Barat, ya karena sudah lebih pasti menangnya, gitu ya. Tapi karena ini tugas, ya beliau ditugaskan harus ke Jakarta. Cuma waktu itu dia minta syarat. Saya boleh ke Jakarta asal syarat wakilnya dari PKS. Nah itulah yang menjadikan akhirnya jadilah saya yang ditugaskan. Ya. Pasangan perseorangan calon Gubernur Dharma Pongrekun dan calon Wakil Gubernur Kun Wardana menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan, Jakarta. Ya, hasil dari pemeriksaan kesehatan Bacawagup Dharma Kun bersama hasil pemeriksaan dua paslon lainnya akan diserahkan pihak RSUD Tarakan kepada KPU Provinsi Daerah Jakarta pada siang hari ini. Pasangan Bacagup dan Bacawagup jalur perorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana menjalani pemeriksaan kesehatan di RSUD Tarakan pada Minggu pagi hingga sore hari. Pemeriksaan kesehatan yang merupakan salah satu syarat wajib untuk maju di Pilkada 2024 ini berlangsung selama 11 jam. Pemeriksaan yang dilakukan tim dokter meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan mental hingga bebas penyalahgunaan narkotika bekerja sama dengan BNN. Pemeriksaan kesehatan tadi sudah dimulai pukul 6:50 dengan penjelasan prosedur pemeriksaan, jenis pemeriksaan, estimasi lama waktu pemeriksaan yang akan dilaksanakan, serta penandatanganan inform consent oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Wakil Ketua.
Lebih lanjut, Direktur Utama RSUD Tarakan Dian Ekowati menjelaskan pemeriksaan kesehatan Bapaslon Darmakun berjalan lancar sama seperti pemeriksaan 2 Bapaslon sebelumnya, yaitu Bapaslon Pramono Anung Rano Karno serta Bapaslon Ridwan Kamil Suswono. Rencananya pada siang hari ini pihak RSUD Tarakan akan menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan ketiga bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Setelah menerima hasil pemeriksaan kesehatan, KPU Provinsi Jakarta akan melakukan penelitian kelengkapan serta keabsahan berkas pendaftaran hingga tanggal 21 September 2024. Bila persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya KPU Daerah Khusus Jakarta akan melakukan rapat penetapan pasangan calon serta pengundian nomor urut calon pada tanggal 22 September 2024. Jadwal selanjutnya yaitu pelaksanaan kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Sedangkan pencoblosan akan digelar pada 27 November 2024. Dari Jakarta, Anggita Maura, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, selain mendapat jabatan jika memenangi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, nantinya berhak mendapat gaji pokok, tunjangan jabatan, dan biaya operasional yang cukup fantastis. Ya, berapa nilainya? Berikut informasinya untuk Anda. Berdasarkan peraturan pemerintah tentang hak keuangan administrasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, gaji pokok gubernur se-Indonesia ditetapkan sebesar 3 juta rupiah per bulan. Selain gaji pokok, gubernur juga berhak mendapat tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah per bulan. Sementara itu, wakil gubernur mengantongi gaji pokok 2,4 juta rupiah per bulan. Selain itu, tunjangan jabatannya sebesar 4,32 juta rupiah per bulan. Untuk gaji pokok dan tunjangan jabatan ini memang terkesan kecil. Namun, gubernur dan wakil gubernur juga berhak mendapat biaya operasional. Mari kita simak biaya operasional yang bisa diterima oleh gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang cukup fantastis. Biaya operasional ini berasal dari sebagian pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk Jakarta, yang realisasi PAD-nya mencapai 71 triliun rupiah per tahun, maka setiap gubernur bisa mendapat sekitar 106,5 miliar rupiah per tahun atau sekitar 8,87 miliar rupiah per bulan. Dulu teman saya Galuh pernah ngomong, Kal, kayaknya gaji gue sama gaji pejabat gedean gaji gue, tapi kan dapat tajiran mereka ya. Ternyata tunjangannya ada dan lain-lain sebagainya. Ya, artinya dengan tunjangan operasional sebesar itu, kalau masih korup terlalu, sungguh keterlaluan gitu ya. Besar banget, itu bisa beli apa? Galuh coba 8 miliar per bulan. Banyak yang bisa dibeli ya, kebutuhan-kebutuhan tersier yang bisa dibeli, leisure, jalan-jalan keliling luar negeri. Sudah cukup kita. Nanti kita makin kemana-mana. Iya. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan daftar sejumlah nama public figure atau artis yang maju dalam Pilkada 2024.
Timnas Indonesia bertolak menuju Arab Saudi dalam rangka untuk menjalani laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, dari total 26 pemain sebanyak 12 pemain berangkat dari tanah air, sedangkan sisanya langsung bergabung di Arab Saudi. Dari 26 pemain Timnas Indonesia bertolak menuju Arab Saudi melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu siang. Para penggawa skuad Garuda ini berangkat untuk menjalani laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi. Ya, persiapannya sudah cukup baik ya, kita sudah mulai di 2 hari kemarin, tapi kita ada dengan pemain yang ada di Indonesia yang 15 pemain dan sisanya pemain-pemain anggota pemain di luar akan masuk. Melawan tim tuan rumah, pelatih timnas Shin Tae-yong berjanji akan memberikan perlawanan semaksimal mungkin dan membidik hasil yang terbaik. Skuad Garuda akan menghadapi Arab Saudi pada 5 September mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Sebelumnya, Timnas Indonesia melakukan latihan terakhir di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Menurut Shin Tae-yong, anak asuhnya akan tampil maksimal dengan memanfaatkan permainan lawan yang kerap memancing emosi. Pada latihan terakhir di lapangan B Komplek Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, sebelum berlaga melawan timnas Arab Saudi, skuad Garuda Muda hanya dihadiri 11 pemain. Pasalnya, kiper Adi Satrio tengah mendampingi sang istri yang dalam proses persalinan. Menurut Shin Tae-yong, timnya akan tampil maksimal melawan tuan rumah Arab Saudi pada kualifikasi putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong akan perkuat lini pertahanan dengan absennya 2 pemain belakang akibat akumulasi kartu. 잘 준비해야 되지. 3차 예선 올라온 것도 우리가 처음이니까 선수들도 그런 생각을 갖고 훨씬 더 우리보다 좋은 팀들 선수하고 경기를 해야 되니까 우리가 모든 것에 있어서 더 집중하고 더 준비하고 더 잘해야 된다. Pada putaran ketiga, babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain. Dari Jakarta, Nur Aryadin melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi seputar kuliner, pemirsa. Ada salah satu kuliner khas Tiongkok, yakni gohyong, yang sekarang menjadi favorit warga Jakarta. Ya, di Cikini, pemirsa, sajian gohyong menjadi viral dan sangat digemari masyarakat. Ya pemirsa, kami punya satu rekomendasi tempat jajanan buat Anda yang suka kuliner malam-malam, khususnya di kawasan Jakarta. Nah, ini ada Gohyong Cikini yang berada tepatnya di depan stasiun Cikini, Jakarta Pusat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung ngobrol aja sama pemilik dari Gohyong Cikini aja. Halo, Mbak. Ya, halo. Kenalan dulu kita, Mbak. Namanya siapa, Mbak? Yaya namanya. Mbak Yaya, ini Gohyong Cikini mungkin boleh dijelasin sih, ada apa aja nih Mbak yang dijual, Mbak? Ada goyong isinya ayam campur bakso sapi. Untuk per porsinya itu berapa sih Mbak dan isi berapa? Per porsinya 25.000, isinya 6 potong. 6 potong goyong. Mbak, ini yang membedakan Gohyong Cikini dengan gohyong-gohyong lain tuh apa sih? Boleh dijelasin detailnya nggak? Mungkin dari rasa isiannya dan rasa kuahnya mungkin. Ya. Mbak, ini kan saya lihat proses pembuatannya juga ditampilin ya di sini ya. Nah, ini kenapa nih Mbak? Boleh tahu nggak? Biar yang beli tuh jadi tahu gitu isinya apa aja, terus caranya gimana, prosesnya gitu. Terus emang pada tertarik sih buat ngelihat proses pembuatannya juga. Oke, terakhir Mbak, biasanya per hari habis berapa porsi Mbak? Kalau untuk weekdays itu bisa 400 sampai 500 porsi. Kalau weekend itu dari 600 sampai 800 porsi. Oke, baik Mbak Yaya, boleh dilanjut Mbak jualannya. Ya pemirsa, tadi yang dikatakan oleh pemilik dari Gohyong Cikini dikatakan bahwa sehari bisa mencapai sekitar 400 porsi. Nah, ini yang menjadi patokan bahwa memang untuk rasa daripada Gohyong Cikini ini tak diragukan lagi. Bisa dilihat untuk antriannya memang
cukup banyak masyarakat yang membeli goyong cikini ini. Dan juga tadi dikatakan bahwa untuk per porsinya dibanderol dengan harga Rp25.000 untuk per satu porsi dengan isi 6 potong. Dan juga yang menariknya pula bahwa untuk pembuatan goyong cikini ini ditampilkan secara langsung, jadi pembeli bisa melihat secara langsung proses pembuatan daripada goyong yang dijual di sini. Untuk Anda yang tertarik bisa langsung datang saja ke kawasan atau lebih tepatnya di seberang Stasiun Cikini Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Faizal Renaldi, Muhammad Firman, Syah News melaporkan. Terlihat menggiurkan ya. Menggiurkan, nggak bener nih Faisal nih ya. Ini langsung meluncur atau gimana nih? Kan masih malam, tapi jadi udah mungkin pernah nanti malam. makan goyong udah pernah? Belum pernah sih. Belum Bisa pernah. kali ya nanti kita makan bareng kali ya. Ini isinya ayam, terus ada macam-macam gitu ya. Terus lokasinya strategis di Stasiun Cikini, tinggal turun, beli deh. Ketemu. Tapi kayaknya ngantri ya tadi? Kayaknya ngantri karena rame kan tadi Faisal waktu mengunjungi di sana. Tapi itu spesial malam ya kayaknya ya? Spesial malam, karena memang lumayan lah ya, ngantri dikit tapi nggak panas gitu kan, terus langsung anget-anget makan goyong. Justru di situ sensasinya di situ. Setelah selesai bekerja, capek, akhirnya kuliner. Mbak Yaya, kita meluncur. Ya, dan sayang sekali informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cikal Mutazam. Dan saya Galuh Pandu pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.